Dingin, Pak. Alah tuh ini tidak telap kena angin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yasma'. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirun, abang, ayu keluarga semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, malam ini Allah beri kita kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan sehingga bisa kembali hadir bersama di majelis ilmu ini. Semoga Allah berkahi kita semua ya, Pak Bu. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams, kita pernah membahas surat, belum ya kalau di sini ya, di tempatnya Mas Yuli ini. Surat Asy-Syams, saya ingin membahas pokok pikiran utama yang ada dalam surat Asy-Syams, tapi nanti lebih detail pada satu pendalaman pada satu ayat ya. Di surat Asy-Syams Allah bersumpah betapa pentingnya seorang muslim itu untuk membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi surat Asy-Syams itu istimewa. Kita mundur sedikit mengulang-ulang sebentar. Surat Asy-Syams itu istimewa karena dia satu-satunya surat yang Allah bersumpah itu sampai 7 ayat. Kalau di surah-surah lainnya Allah hanya bersumpah 1 ayat. Misal Al-Asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia itu merugi. 1 ayat cuma. Misal dalam surat Wad-Duha, Ad-Duha, Wad-Duha wal laili idza saja, Allah bersumpah pakai 2 ayat. Nanti dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr, Allah bersumpah pakai 3 ayat. Nah, di dalam surat Asy-Syams ini Allah bersumpah pakai 7 ayat. Allah bersumpah 7 kali maksudnya. Kalau Allah bersumpah 1 kali saja, itu sudah menunjukkan betapa kita harus memperhatikan
jawabul qasam, jawab apa? Isi dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi kalau 7 gitu. Ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Jadi kata ulama tafsir, ini menunjukkan betapa pentingnya jawabul sumpah dalam surat Al-Qasam ini. Nah, jawabul qasamnya adalah qad aflaha, ya, man zakkaha wa qad khaba. Dan di ayat berikutnya wa qad khaba man dassa. Sanya panjang apa pendek ya Pak Ustaz? Wa qad khaba man dassaha, pendek. Jadi Allah memberitahu kita nih lewat 7 sumpah itu, ya, betapa pentingnya masalah ayat ini, 2 ayat ini nih. Yang kenapa penting, karena Allah sampai 7 kali bersumpah. Tidak ada di surat lain yang Allah bersumpah sampai 7 kali kecuali hanya di surat ini. Ya, apa isinya? Ini dia. Satu, kata Allah, sungguh. Qad ini sungguh, aflaha. Aflaha ini dari kata falah. Falahun, ya. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Nanti falah ini bisa berarti menang, bisa berarti sukses, bisa berarti berhasil, bisa berarti mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu dia. Ya, kalau falah saja nih, falah gini ya, ini saja artinya berhasil. Oke, ya, menang, sukses. Nih ya, apalagi nih, berhasil, menang, sukses. Satu lagi kata dalam tafsir, mencapai tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang diinginkan. Nih, tengok, itu kalau falah. Tapi kalau aflaha, ya, bentuknya wazannya berubah menjadi aflaha begini. Kalau ini berhasil, menang, sukses. Kalau ini berhasil nian, sukses nian, ya, menang nian, betul-betul mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Jadi Allah bilang sungguh, sungguh kata Allah, akan betul-betul berhasil, akan betul-betul menang, akan betul-betul sukses, akan benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan, kata Allah. Dan Allah ingat, Allah ngomong ini sampai dengan diawali dengan sumpah sampai 7 kali gitu. Dengan 7 ayat. Orang yang zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya, ya. Jadi Allah bilang, dari ayat ini Allah memberitahu kita kalau kita ingin sukses hidup di dunia, kalau kita ingin sukses juga nanti di akhirat, itu kuncinya adalah zakah, mensucikan diri, membersihkan diri. Ya. Nanti ada ayat yang mirip nih di surat Al-A'la.
Kalau ini di Asyam qad aflaha man zakkaha. Kalau di surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, qad aflaha man tazakka. Ya, kalau ini pakai tazakka ini ya. Kalau ini namanya fi'il madi nih. Fi'il madi. Fi'il madi ini artinya sudah berlalu. Kalau ini tazakka mudhari'. Ya. Mudhari' itu artinya hari ini, sekarang, besok, dan seterusnya gitu. Ya. Jadi maksudnya kata Allah, sungguh berhasil benar, sungguh-sungguh akan menang kata Allah siapa yang sudah melakukan upaya membersihkan jiwanya kata Allah. Artinya dia kemarin sudah membersihkan jiwanya kata Allah, sungguh mereka pasti akan berhasil. Ya. Atau kalau di Al-A'la itu Allah pakai kata tazakka. Tazakka ini fi'il mudhari'. Artinya hari ini dia berusaha membersihkan dirinya, besok dia berusaha mensucikan dirinya, lusa dan seterusnya, terus dia berusaha menjaga kesucian dirinya. Jadi yang Allah bilang sungguh beruntung itu bukan orang yang sudah suci di ayat ini, di dua ayat ini. Maksudnya bukan yang nanti baru menang kalau dia sudah suci gitu, sudah sampai pada tingkat kesucian, tidak lagi melakukan dosa, betul-betul banyak berzikir, banyak sholat gitu, sampai titik finish baru berhasil, enggak. Tapi ini pas ibaratnya nih OTW kalau ini, on progress. Saat kita berusaha membersihkan diri kita, saat kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, maka itu namanya tazakka. Ya, mudhari'. Jadi yang Allah nilai, Allah sudah memberi nilai, ya, saat kita baru berusaha, baru beramal saja, Allah sudah berikan kepada kita tadi balasan, ya, balasan. Sebaliknya di ayat berikutnya waqad khaba, sungguh rugi kata Allah. Mandasaha, yang mengotori jiwanya, ya. Ingat kalau dalam tafsir rugi itu ada kata khosaro gini. Khusrin, khosaro, rugi. Nanti ada ini khoba. Ini sama-sama rugi nih dua-duanya. Artinya sama-sama rugi. Khosaro rugi, khusrin, khoba rugi. Kalau ini yang dipakai dalam surat Al-Asr itu ya. Innal insana lafi khusr. Ya, khosaro. Kalau ini khoba. Bedanya apa? Kita ulang. Kalau khosaro ya tidak berhasil, tidak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau khoba itu ruginya modal habis, untung tidak dapat, gitu ya. Waktu terbuang, badan capek. Gitu dalam tafsir dijelaskan. Rengko dibuatnya badan kalau kata orang Jambi itu. Ya, modal hilang, untung tidak dapat, waktu habis, berdampak pada kesehatan jiwa. Ini maksud khoba. Nah di ayat ini kata Allah, sungguh rugi, bukan hanya tidak beruntung, modalnya hilang, untung tidak dapat, waktu habis, tenaga terpakai, badan sakit-sakit. Ya, mandasaha, orang yang mengotori jiwanya. Baik, ini ya pernyataan Allah dalam surat Asy-Syam yang menjadi inti dari surat Asy-Syam, yang sebelum Allah mengatakan ini, Allah awali dengan 7 sumpah dulu. Macam mana caranya tuh?
Kalau kita sebelum menyatakan sesuatu, sebelum bilang, kita sudah bersumpah dulu. Demi Allah gitu ya. Kalau kata orang Jawa itu wallahi, tallahi gitu. Sampai 7 kali kita bersumpahnya gitu. Itu menunjukkan sungguh-sungguh serius sekali masalah ini nih. Masalah mensucikan jiwa. Ya. Nah, hari ini saya ingin ajak kita, saya tinggalkan dulu ini, saya ingin ajak kita ke sini. Ya. Perbuatan apa dampak kalau kenapa Allah bilang khoba? Kenapa Allah bilang khoba, tidak khosaro tapi khoba? Kalau kita melakukan dosa, melakukan maksiat itu. Ya. 2 pekan yang lalu, oh bukan ya, 3 pekan yang lalu apa kita? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada Bang Iwan, kita cerita itu. Lupa saya. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Gitu ya. Nah, maghfirah, maaf, saya mau jelaskan ini. Maghfirah. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman gini, wasari'u, bersegeralah kamu, cepatlah, jangan tunda-tunda, lakukan sekarang, ligatlah, ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Maghfirah ini kata dasarnya ghafara. Gini ya. Ghafara. Ini mengulang sebentar, ghafara ini artinya menutup. Ghafara ini artinya menyembunyikan. Kita ulang sedikit ya. Ghafara ini artinya tidak membuka. Kalau secara lughah, secara bahasa, jadi maghfirah itu adalah ghafara ini artinya menutupi, menyembunyikan, tidak membuka gitu. Jadi ketika Allah memberi ampunan itu, Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Allah menutupi dosa-dosa kita. Allah sembunyikan, Allah tidak buka dosa-dosa kita gitu. Tapi kalau secara istilah, ghafara ini artinya ya menutupi kejelekan atau keburukan dan menjauhkan dari segala dampak akibat keburukan atau maksiat itu. Jadi kalau istilah ghafara itu bukan hanya menutupi keburukan atau maksiat dosa kita, tapi ditambah lagi, dijauhkan dari dampaknya, dijauhkan dari dampak akibat berbuat maksiat, mengotori jiwa itu. Jadi berdasarkan penjelasan ini, dosa itu ada dampaknya. Setiap ma'asi, setiap perbuatan maksiat itu ada dampaknya untuk kita. Ya, maka kata Allah, wasari'u, segera. Nah, saya ingin ajak kita hari ini, nih, kenapa kita rugi nian kalau kita melakukan perbuatan dosa itu? Apa macam mana nian ruginya kalau kita berbuat maksiat itu, ya? Dan ini izin saya memakai penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da'wa wad-Dawa, ya, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau dalam bukunya menulis ada 43, kata beliau dalam bukunya, ya. Kenapa seorang hamba rugi sekali kalau dia mengotori jiwanya, berbuat dosa, berbuat maksiat? Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan sini sampai 43 dampak. Jadi bukunya tebal ini.
Ad-Da'wa wad-Dawa judulnya. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mari kita lihat pelan-pelan satu-satu ya. Jadi kata beliau dalam bukunya ini, izin sedikit saya baca ya bahasa Arabnya ya. Fama yang bagi ayu lama, termasuk perkara yang harus kita ketahui kata beliau. Anna-dzunuba wal ma'asi tadurru, kata Imam Ibnul Qayyim. Sesungguhnya perbuatan dosa, dzunuba wal ma'asi, dan perbuatan maksiat itu tadurru, menimbulkan mudarat kata beliau. Apa itu mudarat? Kerugian. Maslahat, kebaikan, mudarat, kerugian, ya. Nah, kata beliau, an-nadzunuba, sesungguhnya perbuatan dosa, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat, tadurru, pasti menimbulkan kerugian pada seorang hamba. Wala budda an-nadararaha, tidak mungkin tidak kata beliau. Wala budda, tidak mungkin tidak, pasti perbuatan dosa dan maksiat menimbulkan mudarat. Ya, pasti kata beliau. Anna dararaha fil qalbi kadararis sumumi fil abdan. Menarik ini kata beliau. Kerugiannya kata beliau, anna dararaha, sesungguhnya kerugiannya fil qalbi, di dalam hati kita itu, kadararis sumumi, seperti mudaratnya hati, seperti mudarat yang ditimbulkan racun kepada al-abdan, kepada badan kita. Mudarat yang ditimbulkan oleh dosa terhadap hati kita itu seperti mudaratnya racun bagi tubuh kita, kata beliau, bagi badan kita itu. Bagaimana? Al-ikhtilafi darajatiha fid darari, yang setiap racun itu tingkatannya beragam-beragam. Maksudnya ada racun yang, kalau racun yang ringan mungkin penyakitnya virus ringan misal itu ya. Oh, kalau racunnya berat bisa pendarahan, mungkin lebih parah dari itu sampai meninggal itu. Itu kata beliau. Beliau kemudian menambahkan, wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababu hadzunuba wal ma'asi, kata beliau. Adakah kehinaan dan penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat, kata beliau. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, setiap penyakit itu, penyakit-penyakit fisik, ada hubungannya diawali dari penyakit hati terlebih dahulu, ya. Nah, bahkan beliau bilang begini, kata beliau, famalladzi akhrajal abawaini minal jannah, bukankah kata beliau dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita dikeluarkan dari surga. Maksudnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Daril lazzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila daril alami wal ahzani wal ma'asa wal masaib. Ya Allah, surga tempat yang penuh kelezatan, kenikmatan, keindahan, kegembiraan, kemudian dikeluarkan gara-gara dosa. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan ke tempat yang di sini dikatakan ila daril alami, ke tempat yang penuh penderitaan, wal ahzani, tempat yang penuh kesedihan, wal masaib, dan tempat yang penuh dengan musibah-musibah. Nah, dalam kitabnya ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia mengutip perkataan seorang ulama, seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Wa qala al-Fudail bin Iyad, biqadri ma
yasgharu dzambu indaka ya'dhumu indallah wa biqadri ma ya'dhumu indaka yasgharu indallah. Semakin kecil, kata Imam Fudail bin Iyad, semakin kecil kita memandang sebuah perbuatan dosa itu, maka di sisi Allah dia semakin besar. Tetapi sebaliknya, kata beliau, semakin besar dosa itu terasa dalam hati kita, semakin kecil dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika ada penyesalan, an-nadamu, menyesal kita berbuat dosa, itu akan menggugurkan kemudian akibat-akibat dari dosa itu, maksiat itu. Huzaifah, sahabat Nabi, bilang begini, ya Pak. Ini pengantar ya, beberapa penjelasan sebelum kita menjelaskan apa dampak perbuatan dosa itu. Kata Huzaifah, idza aznabal abdu zamban nuqita fi qalbihi nuqtatas sauda hatta yasira qalbuhu kasyati raidai. Kata beliau, kalau hamba itu melakukan dosa, maka di hati kita itu ada titik hitam, nuqtatas sauda, ada setitik hitam yang jika terus kita lakukan lagi, kata beliau, maka hati kita itu akan seperti domba yang terbalik gitu. Maksudnya domba terbalik apa? Hati kita tuh tidak sesuai lagi dengan fitrahnya. Kacau balau, macam mana domba kalau dia dalam keadaan terbalik gitu. Tidak tentu arah gitu ya. Nah, baik, mari kita lihat apa dampak maksiat. Kenapa Allah bilang waqad khaba man dassaha, ya? Sungguh rugi benar orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu. Yang pertama, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, kita dalami ini ya Pak Bu ya, supaya sama-sama belajar, kita semakin kuat pemahaman kita tentang ayat ini. Dampak maksiat yang pertama itu Pak, hirmanul ilmi, ya, hirmanul ilmi, menghalangi ilmu masuk dalam hati kita, ya Pak ya. Kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, hirmanul ilmi, fa innal ilma nur yakdhifu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Dosa dan maksiat itu satu menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Beliau mengatakan, bukankah ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan dalam hati kita? Maka di hati kita ini ada nurani, ya Pak ya, cahaya yang datangnya dari Allah, yang Allah masukkan dalam hati kita. Yang kalau kita berbuat maksiat, wal maksiatu tudfi'u, dan maksiat itu menjadi pemadam cahaya, dzalikan nur. Maksiat, dosa itu memadamkan cahaya, sehingga kemudian ilmu tidak bisa masuk. Contohnya Pak Bu, suatu kali Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Malik, ya, Imam mazhab kita Imam Syafi'i. Beliau duduk menemui di hadapan gurunya Imam Malik. Walamma jalasa Imam Syafi'i baina yaday Malik, ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a min furi fitnatihi. Imam Malik tercengang. Imam Malik itu heran melihat kecerdasan dan pemahaman Imam Syafi'i. Lalu Imam Malik mengatakan begini, ini kata Imam Malik, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah, kata beliau. Wahai Imam Syafi'i, jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat. Jadi Imam Malik melihat Imam Syafi'i itu cerdas sekali Pak. Jadi dikatakan dalam buku itu Pak, kalau seperti buku begini nih, ada dua muka, halaman muka 1 dan muka 2 Pak. Ya,
Kalau Imam Syafi'i itu melihat, sekali lihat hafal dia langsung dua-duanya. Maka dikatakan Imam Syafi'i itu kalau belajar, dia tutup dulu satu, dia buka. Supaya yang ini jangan ikut nampak, ikut masuk dalam pikiran dia. Sebab dia perlu memahami yang halaman ini gitu. Itu juga yang terjadi Pak kalau kita baca buku sirah terkait Abdullah bin Mubarak. Dia sekali orang bicara langsung nangkap dia. Jadi ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak, bapaknya ini Mubarak. Bapaknya ini kalau diceritakan dalam buku sirah Pak, bapaknya Abdullah bin Mubarak ini, dia seorang penjaga kebun. Oleh tuannya dia disuruh menjaga kebun. Tolong jaga pohon buah apa ya? Delima. Kata tuannya, tolong jaga pohon kebun saya ini katanya. Jadi ketika musim panen, datang tuannya ini menemui Mubarak, bapaknya nih ya. Saya ingin menggambarkan bagaimana ilmu itu luar biasa. Maksiat itu, kebersihan jiwa itu luar biasa dampaknya. Ketika datang si tuannya menemui Mubarak, dia bilang, tolong carikan saya buah yang manis, katanya, buah delima yang manis. Dicarilah sama Ibnu Mubarak, Pak. Sama bapaknya nih Mubarak. Dia ambil buah, dia suruh tuannya makan, dia kasih, lalu dimakan oleh tuannya. Ternyata asam. Kata tuannya, tolong carikan saya yang manis, katanya. Masuk lagi ke kebunnya Mubarak ini. Dia ambil lagi, dia kasih ke tuannya, asam lagi. Apa kata tuannya, kamu ini gimana sih? Saya minta tolong carikan yang manis. Masa kamu tidak tahu? Kamu kan menjaga pohon kebun ini, kata beliau. Apa kata bapaknya? Tuan, bukankah Tuan menyuruh saya menjaga, bukan menyuruh saya makan atau mencicipi. Jadi selama ini saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah mencicipi karena Tuan hanya menyuruh saya menjaga itu. Subhanallah. Nah, produk dari orang tua seperti itu lahirlah Abdullah bin Mubarak ini. Abdullah bin Mubarak ini yang saya cerita, dia pulang haji mencicipi kurma, balik lagi ke Al-Aqsa, tiba-tiba dia merasakan gara-gara mencicip kurma tanpa izin, dia merasa apa, doa-doanya tidak lagi dikabulkan. Bingung dia, kenapa balik haji tapi justru doa-doa saya sebelum haji saya merasakan dan melihat langsung doa saya dikabulkan, balik dari haji kok doa saya ini jadi tidak dikabulkan. Dia merasa dan melihat. Dia ingat-ingat apa sebabnya. Oh, ternyata bukanlah dosa besar, bukan perintah-perintah Allah yang dia tinggalkan, tapi dia pernah mencicip tanpa izin. Sewaktu mau pulang beli kurma tanpa izin. Satu kurma. Dia ingat, maka dia balik lagi dari Al-Aqsa, dari Palestina itu, balik ke Mekah, 1000 kilo lebih. Dulu belum ada pesawat, belum ada juga travel, ya dah. Ya naik unta lah dia, berjalan sampai di Mekah, dia cari, ketemu itu tukang kurma, tapi ternyata penjaganya sudah ganti. Dia tanya sama penjaga, nak, mana bapak yang toko ini dulu waktu saya haji kemarin yang jago bapak tua, kenapa sekarang engkau ya, katanya. Ditanya sama anak muda ini, ada apa pak? Kemarin waktu itu saya beli korma di sini, saya mencicipi satu buah tanpa izin dari beliau, katanya. Saya datang ke sini untuk minta dihalalkan, katanya. Kata anak saya, itu bapak saya pak, sekarang bapak sudah wafat. Saya beliau kan, ya baik pak, saya halalkan, tapi tidak menyebabkan, kata anaknya itu, saya tidak menjamin dosa bapak itu diampuni. Kenapa? Karena ahli waris bapak saya 10 orang. Singkat cerita, Mubarak menemui 9 saudaranya lain, sampai lengkap, dia minta maaf, akhirnya semua menghalalkan. Balik lagi dia ke Al-Aqsa untuk siap-siap lagi berperang. Dia itikaf di Masjid Al-Aqsa, siap-siap lagi berperang sama tentara Romawi yang ingin merebut Masjid Al-Aqsa. Sejak itu dia merasakan lagi doa-doanya kabul, Pak.
Hanya jadi ini karena orang yang suci bersih ya, yang memang jiwanya zakka bersih. Hanya gara-gara satu kurma masuk ke dalam badannya, dimakan kemudian, ya Allah, ya Allah. Doa-doanya jadi tidak makbul, doa-doanya jadi tidak dikabulkan. Apatah lagi kalau yang masuk nih bukan cuma makanan haram sebutir. Ya Bu, yuk. Tak berapa banyak makanan dulu kecil-kecil. Jambu tetanggo. Ya dak. Iya, Mbak Epi. Mas Yuli. Makan di kantin ngambil 3 bayar 2. Iya dak. Apalagi tuh Bang Iwan. Dulu di kampus beli pempek makan 6 bayarnya 4 misalkan, ya Allah, astagfirullah. Apalagi orang yang banyak masuk ke dalam tubuhnya ya, makanan yang haram kemudian jadi daging. Maka itulah sebabnya Allah perintahkan wasari'u ila maghfirah, itu dalam surat Ali Imran 133 itu. Nah, baik, saya lanjutkan. Imam Syafi'i juga bilang begini, Pak. Kata beliau, suatu kali aku mengadu pada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i mengeluh, dia ngadu sama gurunya Waqi'. Kenapa? Atas su'a hifzi, buruknya hafalan dia. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku itu mengatakan, wahai Syafi'i, tinggalkanlah maksiat, kata beliau. I'lam, ketahuilah, bi annal ilma fadlun, sesungguhnya ilmu itu karunia, wa fadlullahi la yu'tahu asi, kata beliau, dan karunia Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Itu yang pertama ya Pak Ibu ya, bahwa perbuatan dosa itu hirmanul ilmi. Tulisannya begini nih, menghalangi ilmu itu masuk. Ini yang pertama kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Dampak orang berbuat maksiat yang pertama sekali hirmanul ilmi. Ilmu itu tidak masuk. Walaupun dia kuliahnya tinggi, gelarnya banyak. Kita kan sering ketemu sekarang. Sekolahnya sarjana agama, tapi kerjanya misal di perkebunan. Gelarnya sarjana peternakan, tapi kerjanya di... Jadi ilmu yang dipelajari selama ini tuh, kenapa menjadi tidak barokah? Nah, bisa jadi karena ini, hirmanul ilmi, ya. Lalu yang kedua, kata beliau, maksiat itu hirmanur rizki. Menghalangi rizki. Menghalangi rizki. Ini hadis nih Pak ya. Nabi SAW, beliau bersabda, kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yuhramur rizqa, akan terhalang dari rizki, bizzambi yusibuhu, akan terhalang karena dosa yang dia kerjakan. Ini Nabi yang bilang Pak. Jadi dosa itu ternyata menyebabkan rezeki itu terhalang datang kepada kita. Ibnul Qayyim bilang begini Pak, wa kama anna taqwallahi majlabatul lirizqi, sebagaimana takwa adalah pembuka pintu rizki, fatarkut taqwa, dan orang yang melalaikan, orang yang lalai dari ketakwaan kepada Allah, majlabatul lil faqri, maka dia itu mengundang kemiskinan, katanya. Famastujlibur rizqullah, dan rizki itu hanya akan mengalir bimisli tarkil ma'asyi, kepada orang yang meninggalkan maksiat, kata. Jadi itu yang kedua ya Pak. Dampak perbuatan maksiat itu hirmanur rizki,
menghalangi rizki kepada kita. Lalu yang ketiga, Pak, kenapa waqad khaba man dassaha? Kenapa rugi betul orang yang berbuat dosa itu, Pak? Yang ketiga karena maksiat itu menyebabkan hati jadi lalai dari mengingat Allah, Pak. Maksiat itu membuat kita lalai, hati kita lalai, hampa kalau mengingat Allah itu. Zikir itu jadi tidak bermakna, ibadah-ibadah itu jadi tidak bermakna, baca Al-Quran itu jadi beban gitu. Yang ada capek pinggang kaki kesemutan mata berair misal gitu, Pak. Ya dak. Bangun untuk sholat payah, betul, berarti ini banyak maksiat kalau seperti ini. Tidak merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya baca ya Pak, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi ya Bu ya. Wahsyatu yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallahi la tuwazinuha wa la tuqarinuha lazzatu asla. Orang yang banyak berbuat dosa itu, kata beliau, akan merasakan kesepian dalam hatinya, hampa hatinya. Jadi kalau kita sering merasa hampa, hati ini sepi, dewek hampa, baik kalau kata anak kini itu bu, sendiri di tengah keramaian. Kalau kata anak kini itu, awak ramailah tapi awak di tengah keramaian lah, tapi awak merasa hampa, gitu ya. Pelaku dosa akan merasakan sepi dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. La tuwazinuha wa la tuqarinuha lazzatu asla. Rasa sepi, rasa hampa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Walau ijtama'at lahul lazzatud dunya, walaupun dibandingkan dengan kelezatan dunia bi asriha yang diberikan kepada dia, lam tafi bitilkal wahsyati, tetap tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi itu. Jadi kalau ada masa-masa di mana kita merasa hampa, hati ini kok rasanya kosong, baik. Kata Imam Jauzi, Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, itu disebabkan karena maksiat. Nah, beliau kemudian menyambungkan, hanya orang yang hatinya yang masih hidup, ya, yang tidak merasakan kesepian itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada perkataan ulama ya Pak ya. Ketika ada seorang ngadu, laki-laki pernah mengadu kepada seorang ulama tentang rasa hampa, kosong baik hatinya itu kan. Lalu kata ulama ini, beliau menjawab, jika hati kamu itu, jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, tinggalkan dosa itu, maka ketentraman akan kembali hadir dalam dirimu. Lalu yang keempat Pak, nama ma'asi, maksiat, dosa itu membuat kita tidak nyaman ketika berada di tengah orang baik Pak. Membuat kita tidak nyaman berada di tengah orang baik. Dia nyamannya di sini dikatakan kalau dia berada di tengah orang yang sama-sama berbuat dosa juga. Saya ada sebelum ini Pak ceramah. Kebetulan yang salah satu yang hadir itu saya kenal.
Dan ya saya tahu kelakuannya, dia juga tahu saya gitu kan. Ketika saya lagi ceramah nih, saya ceramah tentang bersegera ini Pak, bersegeralah kita meninggalkan perbuatan dosa gitu. Memang saya Bu yang ceramah merasa bersalah juga, seolah-olah khusus ceramah itu untuk nasihati dia yang duduk akhirnya tidak betah pergi dia keluar kan. Padahal maksud saya tidak ada ceramah untuk kebetulan baik mungkin dia datang gitu kan, dan tidak biasanya dia datang gitu, tapi setengah ceramah sudah keluar gitu. Jadi intinya Pak, kalau kita berbuat dosa tuh kita tidak betah duduk-duduk di majelis orang baik. Di majelis zikir tuh panas berasanya, bokong nih kan, pantat nih kan, langsung nak pergi baik kan, gelisah baik. Itu tanda. Kalau seperti itu Pak, itu tanda ada maksiat. Nah, kata Ibnul Qayyim Pak, dikatakan oleh beliau, kalau ini dibiarkan terus, dia akan mempengaruhi hubungan kita dengan istri. Dia akan mempengaruhi hubungan kita dengan anak, dengan keluarga. Akan semakin merasa asing, semakin merasa sepi, semakin merasa hampa, kata beliau ya Pak ya. Kata Ibnu Mubarak tuh Pak, kata beliau, inni la'asillaha fa'aradhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati, kata beliau. Kalau aku mendapati bahwa ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampaknya pada hewan tungganganku dan pada wamroati dan pada istriku, kata beliau. Kata Ibnul Qayyim mengutip perkataan seorang ulama. Itu yang keempat Pak. Yang kelima, yuk kita ada 43 nih ya. Berapa? Bismillah. Yang kelima katanya, maksiat itu membuat urusan jadi sulit Pak. Maksiat itu membuat urusan kita jadi sulit. Dalam surat At-Tahrim ya Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu beri dia jalan keluar, Pak. Nah, berdasarkan ayat itu dijelaskan oleh ulama, kalau orang yang bertakwa maka Allah mudahkan urusannya, maka kata ulama, siapa yang meninggalkan takwa wa turuqaha ma'as-sarati alaih, maka dia akan melihat, dia akan mendapati urusan-urusannya jadi sulit. Karena berdasarkan ayat tadi itu, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang bertakwa dekat sama Allah, maka selalu Allah mudahkan urusannya, selalu yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kelanjutan ayat itu kan, siapa yang takwa kepada Allah maka Allah mudahkan semua urusannya. Sebaliknya, orang yang banyak berbuat dosa dia meninggalkan takwa, maka urusan-urusannya menjadi sulit. Kata Ibnu Taimiyah Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu kata beliau, Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa kepadanya. Allah menghilangkan bahaya dan selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah akan datangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rizki. Rizki adalah segala sesuatu yang dapat kita nikmati. Maksudnya di sini kata Ibnu Taimiyah, rizki di dunia dan juga rizki di akhirat. Yang keenam Pak, maksiat itu membuat hati kita ini jadi gelap.
Kalau hati sudah gelap, kita seperti orang buta yang berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Kegelapan itu nanti lama-lama akan tidak hanya berpengaruh terhadap hatinya, tapi juga mengalir ke penglihatannya, mengalir ke wajahnya, sehingga kemudian berubah menjadi bayangan hitam. Yang dilihat oleh siapa saja itu tidak menyenangkan muka orang yang banyak berbuat dosa. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas ya Pak ya. Qala Abdullah Ibnu Abbas, inna lil hasanati diya'an fil wajhi. Ibnu Abbas bilang kebaikan itu akan memberikan cahaya pada wajah. Wa nuran fil qalbi, penerangan di dalam hati. Wa sa'atan fil rizki, keluasan di dalam rezeki. Wa quwwatan fil badani, dan kekuatan pada tubuhnya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan di hati manusia. Jadi Pak, Allahumma shalli ala Muhammad. Kebaikan itu Pak, kebaikan itu memberi kekuatan. Jadi dalam surat Hud Pak Bu, ya qaumi astaghfiru rabbakum qala rasul ya qaumi astaghfiru rabbakum. Ya, ayat 52 kalau saya tidak salah, atau 53. Ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana, ya qaumi astaghfiru rabbakum yursil alaikum minas samai midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kata Allah. Jadi dicari ya Pak, surat 52, 53 atau 54 itu ya. Kalau orang banyak, ya kaum istaghfiru, wahai kaumku, kata Nabi, mohon ampunlah kamu kepada Allah, lalu bertaubat, maka kata Allah, yursila alaikum minas sama, Allah akan turunkan kepada kamu dari langit hujan yang lebat. Maksudnya apa? Maksudnya rahmat Allah akan turun kalau kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kata. Ini kata Allah nih Pak dalam Al-Qur'an. Dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kamu di atas kekuatan yang sudah kamu punya. Ada kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ketika dulu Baghdad Pak diserang oleh tentara Tartar ini, Genghis Khan dan pasukannya, itu kan ya Mongol dihabiskan Baghdad itu Pak. Dikatakan kuda-kudanya makasih Pak, kuda-kudanya tentara Mongol itu Pak, sampai darah manusia itu sampai di kaki kuda, di lutut kuda gitu. Setiap lutut kuda tentara Mongol itu sudah dari bawah, dari tapaknya sampai kaki, darah saja warnanya gitu. Habis dibunuh. Buku-buku di perpustakaan di Baghdad itu Pak, semua dilempar ke sungai Efrat, ke sungai Tigris, sehingga dikatakan berubah warna sungai itu menjadi merah tinta gitu. Nah, Ibnu Taimiyah waktu itu Pak, dia selamat bersama banyak pemuda, kemudian dia tadi menghimpun anak-anak muda, diajaknya kembali beribadah, dan kemudian diajak untuk bersama-sama membela negaranya, berjuang. Apa yang terjadi waktu mereka berperang sama orang Mongol itu Pak? Ibnu Taimiyah kan sudah berumur. Anak-anak muda ini heran, seheran-herannya kepada Ibnu Taimiyah. Kenapa? Kok Ibnu Taimiyah perang telap dia dari pagi sampai senja. Sementara anak-anak muda ini baru tengah main, baru satu babak, napas lah menges, dado lah merah, kalau muka lah merah, misal gitulah kalau jawaban bahasa kini itu kan. Baru satu ronde, satu babak main sepak bola kan, napas lah habis segala macam. Jadi malam hari ketika istirahat berperang, anak-anak muda itu nanya sama Ibnu Taimiyah, ya Syekh, apa rahasianya sehingga engkau begitu kuat? Lalu beliau membaca surat itu.
Ya kaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mohon ampunlah kamu kepada Allah, ya. Beristighfar dan mohon ampunlah kepada Allah. Yursili alaikum minas samai midrara. Izin saya cari ayatnya, Pak. Betul 52 ya, mana? Allah turunkan kepadamu surat Hud surat ke-11 saya takut salah, sepertinya ada yang kurang tadi ayat saya. Nah ini dia. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohon ampun pada Allah, lalu taubatlah. Niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Maksud hujan di situ adalah rahmat. Lalu dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kamu punya. Jadi Ibnu Taimiyah membacakan ayat ini. Kata beliau, kenapa saya kuat? Kata beliau, karena ayat ini, karena petunjuk ayat ini gitu. Surat ke-11 ayat 52. Nah, surat Hud ayat 52. Nah, Ibnu Abbas juga bilang begitu, Pak, bahwa kata beliau inna lil hasanati, sesungguhnya perbuatan baik itu quwwatan fil badani, akan memberikan kekuatan pada tubuh, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan membuat orang lain cinta, ya, membuat manusia itu senang kepada kita. Sebaliknya kata Ibnu Abbas, wa inna sayyi'at, dan setiap perbuatan dosa, setiap keburukan itu sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fil qulubil khalqi. Nauzubillah min zalik, ya Pak. Nah, setiap keburukan itu kata beliau membuat wajah menjadi gelap, membuat kegelapan di dalam kubur kita. Di sini wa wahnan fil badani, kata Ibnu Abbas, badan menjadi lemah, wa naqsan fil rizki, rezeki kita menjadi berkurang, wa bughdatan, dan membuat kebencian orang kepada diri kita. Nauzubillah min zalik. Itu ya Pak ya. Ya Allah. Berikutnya maksiat itu menghilangkan keberkahan, Pak. Hirmanul barakah, menghalangi kita mendapatkan keberkahan. Annal ma'asi, sesungguhnya kemaksiatan itu tuqassirul umur, memperpendek umur, wa tamhaqul barakah wala budda, menghilangkan keberkahan. Allahumma fa innal birra kama yazidu fil umuri fal fujuri yuqassirul umuri. Kalau kebaikan menambah umur, keburukan justru memperpendek. Jadi perbuatan dosa itu yazid, ya Pak ya, membuat keberkahan menjadi tamhaqul barakah, hilang keberkahan dari kehidupan kita. Barakah itu ya seperti yang sering kita pelajari ya Pak, Bu. Rizki itu kan bukan masalah banyaknya, bukan masalah sedikitnya, tapi rizki itu sangat dipengaruhi oleh barokahnya, kebaikannya. Karena kalau berkah itu kebaikannya nempel, melekat, bertambah, ya Pak, pada diri kita itu. Barokah masih ingat ya Pak arti barokah itu? Barokah itu kan artinya ziyadah, bertambah.
Wan numu bertumbuh. Ini arti barokah nih dalam kamus. Barokah dalam kamus, satu artinya ziyadah, bertambah. Yang kedua wan numu bertumbuh, maksudnya berkembang. Bertumbuh atau berkembang. Yang kedua yang ketiga al-luzum, arti barokah itu Pak, melekat. Ini arti kata barokah dalam kamus, melekat, luzum. Nanti arti barokah yang keempat as-subut, kokoh. Nanti yang kelima as-sa'adah, bahagia. Maka kata ulama, arti barokah itu kebaikan yang bertambah, kebaikan yang terus bertambah pada diri kita dan berkembang. Kalau nambahkan dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4 gitu Pak. Kalau berkembang tuh macam kita nanam mangga berbuah sampai 1.500 buah. Setiap biji itu jatuh diambil orang, bertumbuh lagi di tempat lain, bertambah, berkembang di mana-mana gitu. Dari 1 bibit jadi ribuan, ratusan pohon gitu. Ya. Jadi kebaikan yang bertambah, bertumbuh, berkembang dan selalu melekat pada orang yang melakukannya, yang mendapatkannya, melekatnya itu kokoh sehingga dia bahagia, as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Dia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi sekali lagi barokah itu bukan masalah banyaknya. Ya, tapi masalahnya adalah tadi rizki apa? Halalan tayyiban itu, ya. Maka Nabi mengajarkan kalau doa minta rizki itu jangan cuma minta banyaknya, tapi minta juga keberkahannya, ya, yang halal, yang baik dan juga yang tayyib. Berikutnya dalam buku ini dikatakan, ini banyak sekali ada penjelasan ya Pak tentang bagaimana keberkahan itu, bagaimana maksiat itu menghilangkan keberkahan dan membawa memperpendek umur. Di sini juga dikatakan mendatangkan kemiskinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tambah beberapa 2 atau 3 lagi ya Pak ya. Dosa berikutnya adalah melahirkan dosa baru. Satu dosa dia akan melahirkan dosa yang lainnya. Maksiat akan menanamkan maksiat-maksiat lain yang serupa, melahirkan maksiat yang selanjutnya, sehingga seorang itu sulit sekali dia keluar dari kemaksiatan itu. Dan itu hukuman katanya di sini kan. Hukuman dari sebuah keburukan itu adalah keburukan lainnya. Jadi jangan kita pikir ya Pak, jangan kita pikir Bu, kalau seorang melakukan dosa, kemudian hidupnya aman-aman baik, atau kita tengok dia kok tidak tobat-tobat gitu, kok tidak mati-mati. Banyak orang berdoa cepatlah mati gitu. Tapi rupanya tidak mati-mati. Ternyata di sini dikatakan hukuman bagi orang yang banyak melakukan dosa itu adalah lahir bagi dia keburukan dosa yang lainnya gitu. Nauzubillah min zalik. Sehingga nanti di akhirat semakin sulit ya mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Berikutnya Pak, dosa itu membuat hati lemah untuk berbuat baik Pak. Dosa itu membuat hati kita ini lemah untuk berbuat baik. Kata beliau, wa huwa min ukhwa fiha 'alal abdi, sesuatu yang paling menakutkan bagi seorang hamba, annaha tud'iful qalba an iradatihi fatuqawwi iradatal ma'siyati wa tud'ifu iradata taubati syai'an fa syai'an.
dosa itu melemahkan hati dan keinginannya untuk berbuat baik. Sebaliknya, dosa juga memperkuat dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya. Auzubillah min dzalik ya Pak. Nah, yang berikut ini ada 43 nih ya, Pak ya. Jadi ada buku judulnya Ad-Da'wa Wad-Dawa gitu. Dia cerita tentang ini ya Pak, penjelasan. Saya tidak bawa buku hardbooknya ya Pak ya, buku ini hanya soft copy-nya yang ada. Berikutnya, kalau orang banyak berbuat dosa itu Pak, dia tidak lagi jijik melihat maksiat itu. Dia anggap biasa saja. Dosa menjadi kebiasaan. Orang yang terjumus dalam maksiat tidak lagi malu melakukan dosa, meskipun orang lain melihat ataupun membicarakan keburukan dia. Tidak ada urusan lagi di dia itu Pak. Tidak ada malunya. Ya. Bahkan dia merasa itu adalah puncak keberanian. Dia tidak segan-segan membanggakan dosanya. Dia menceritakan keburukannya kepada orang lain. Di sini dikisahkan dalam buku ini, misal dia bicara, "Hai fulan, aku pernah melakukan ini, aku pernah melakukan itu," gitu. Jadi tidak merasa jijik lagi dengan perbuatan dosa itu. Nah, mari kita lihat satu hadis Nabi Pak ya. Allah itu kan sifatnya syattar. Asma Allah itu salah satunya asyattar. Sattar itu artinya menyembunyikan. Sattarul uyub. Allah itu menyembunyikan aib-aib setiap kita. Kalau seandainya Allah tidak sembunyikan aib kita, atau kalau saja ya Pak ya, saya dengar ceramah ini ya Pak ya, kata guru saya itu, kalau saja aib kita, dosa kita ini ada baunya, mungkin tidak ada orang yang mau dekat dengan kita ini. Kenapa? Berbau, tidak telap orang dekat-dekat dengan kita mungkin. Nah, Allah hari ini sembunyikan Pak. Allah tutup aib-aib kita itu. Nabi SAW bilang begini ya Pak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Kata Nabi, setiap umatku itu akan dimaafkan. Mu'afan. Setiap umatku akan dimaafkan illa mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Siapa orang yang terang-terangan berbuat dosa? Ini Bu, Pak, dalam hadis ini dibilang, wa inna minal ajhari ayustara Allahu ala al-abdi thumma yusbihu ila akhir hadis, wa kadza fahataka nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuh. Kata hadis ini dikatakan Pak, termasuk orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, jadi bukan yang di muka umum tengah hari di banyak orang, di tengah depan orang banyak dia berbuat dosa, tidak malu, bukan cuma itu kata Allah. Kata Nabi, yang termasuk orang yang terang-terangan berbuat dosa itu adalah ada orang berbuat dosa pada malam hari, tidak ada orang yang tahu sikap pun juga. Ini kata Nabi nih Pak ya, saya terimakan bebasnya. Ada orang berbuat dosa malam hari, tidak ada yang tahu sikap juga, karena cuma dia dewek lah yang tahu. Pagi-pagi dia bilang sama ketemu kawannya, tahu dah kau tadi malam, aku, kata dia. Dia ceritakan kesalahannya itu. Nah, itu menceritakan aib seperti itu, menceritakan keburukan, kata Nabi itu termasuk orang yang terang-terangan berbuat dosa. Ini hadisnya sahih nih Pak, Bukhari dan juga Muslim. Maka kalau orang yang terang-terangan berbuat dosa seperti ini tadi Pak, nauzubillah min zalik ya, sudah termasuk orang yang tidak malu lagi, tidak jijik lagi berbuat dosa dia. Maka kalau Allah sudah tutup Pak ya aib kita, jangan diomong-omongi gitu. Apapun aib kita itu jangan diomong-omongi lagi. Karena sudah Allah tutup, jangan kita buka lagi. Ya Pak ya. Mau jujur misalnya ya, sama kawan dekat aku jujur ya, dulu aku enggak.
Selama perbuatan itu sudah Allah tutup, sudah berlalu dan tidak ada yang tahu, maka jangan dibuka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf terakhir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, dosa itu merusak akal, katanya. Innal ma'asiya tufsidul aqal fa inna lil aqli nuran wal ma'asiyati tudfi'u nuran lil aql wal buddha. Dampak buruk maksiat itu adalah merusak akal. Cahaya pada akal akan padam karena maksiat, dan ketika cahayanya padam maka kekuatan akal akan melemah dan akan berkurang karenanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi sangat banyak ini diceritakan dalam kitab ini sampai 43 poin ya Pak ya. Mungkin, bagusnya dibaca buku ini ya Pak. Tapi buku ini bisa tinggal kirim nih Pak ke nomor HP kalau mau baca e-booknya ya Rab, ya Rab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, penutup kita balik ke ayat ini ya Pak. Kita balik ayat ini. Ini yang dimaksud oleh Allah, yang kita jelaskan, yang kita paparkan tadi lewat buku itu adalah sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya, sungguh rugi orang yang banyak berbuat dosa itu. Kenapa? Dampaknya banyak sekali. Maka qad aflaha, bahkan Allah bilang di awal, sungguh menang, berhasil, sukses, akan mencapai apa yang dia rencanakan, apa yang ingin dia tuju, orang yang senantiasa membersihkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri saya, keluarga saya, yuk sama-sama kita saling mengingatkan. Ya Pak, saling sama-sama saling ingatkan untuk terus berbuat baik. Kalau berbuat salah diingatkan, dinasihati, dicegah, dilarang itu Pak. Agar apa? Agar kita berhasil, agar kita menang, agar kita masuk surga, agar kita dijauhkan oleh Allah dari nerakanya. Amin ya rabbal. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya pendalaman untuk ayat ini ya Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.